Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farimala Sidiki. Video kali ini saya tujukan untuk ujian tengah semester mata kuliah perilaku konsumen. Nomor induk mahasiswa saya 10 11 6 129. Langsung masuk ke materi. Jadi kita disediakan 3 video. Video pertama yaitu Krung Taibang, yang kedua adalah Nissan, yang ketiga adalah Ais. Dari ketiga video tersebut saya mengklasifikasikan jika video dari Krung Taibang merupakan video afeksi, karena pada video tersebut memperlihatkan seorang gadis yang ingin menjadi dokter hewan karena dia pernah kehilangan hewan kesayangannya, yaitu anjing. Dan untuk mencapai dokter hewan tersebut, dia mendapatkan beasiswa dari Krung Taibang. Jadi di situ tidak menjelaskan terkait bagaimana prosedural untuk bisa mendapatkan atau masuk ke dalam beasiswa tersebut. Tapi di situ memperlihatkan jika Krung Taibang memiliki suatu bentuk produk, yaitu beasiswa terhadap para pemuda-pemuda yang ada di Thailand untuk menempuh jenjang pendidikan lebih tinggi. Lalu yang kedua yaitu Nissan. Nissan di sini iklan Nissan yang dipaparkan itu merupakan iklan afeksi, karena di situ tidak menjelaskan secara spesifik terkait spesifikasi dan fitur-fitur dari mobil tersebut. Jadi yang ada dalam video tersebut hanya memperlihatkan jika Nissan itu merupakan suatu brand mobil lintas generasi, di mana sudah sejak lama dia berdiri, sudah produksi dari beberapa era. Namun meskipun dari kakek-kakek hingga si cucu, produk Nissan-nya masih tetap awet. Jadi di situ menjelaskan secara implisit jika produk Nissan ini awet dan juga tidak mudah ketinggalan zaman, tapi tidak menjelaskan secara spesifik. Diperlihatkan pada adegan di mana mobil Sunny Nissan milik kakek ternyata juga masih menjadi seperti ikon di lingkungan mereka. Jadi di situ terlihat jika Nissan sendiri adalah produk yang ikonik. Lalu yang ketiga adalah Ais. Ais di sini saya klasifikasikan masuk ke dalam konatif, karena di situ ada perpaduan antara afeksi dan kognisi. Di afeksi ada di bagian depan yang memperlihatkan seorang bapak yang ingin memperbaiki hubungan dengan anak, namun terkendala karena sang anak masih belum membuka pintu maaf, dan si bapak terus mencoba melalui media lain, dan untuk bisa mengoperasikan lain, si bapak meminta bantuan terhadap call center dari Ais itu sendiri. Lalu di bagian terakhir, si Ais ini juga memberikan sedikit selayang pandang terkait layanan-layanan apa yang bisa mereka berikan kepada konsumen mereka, di mana hal itu akan dianggap sebagai value oleh konsumen dan hal tersebut dijelaskan. Jadi iklan yang ketiga adalah perpaduan antara afeksi dan kognisi. Lalu pertanyaan selanjutnya yaitu terkait informasi produk dan keterlibatan konsumen. Untuk menjawab pertanyaan ini saya membuat 3 pertanyaan supaya bisa lebih enak menjelaskannya. Pertama yaitu adalah bagaimana jenis penyampaian informasinya dari ketiga iklan itu. Jadi cara penyampaian informasi yang diberikan oleh si pengiklan itu akan mempengaruhi keterlibatan konsumen itu tersendiri. Jadi jenis penyampaian informasi yang diberikan di 1-2 itu memberi stimulan untuk si konsumen untuk mencari tahu terlebih dahulu
apa sih itu Krung Taibang, apa sih itu Nissan, secara mandiri. Jadi hal ini akan lebih mudah mengkerucutkan konsumen-konsumen mana yang sekiranya mereka sudah tertarik dan mereka yang mencari tahu lebih dalam lagi. Lalu yang untuk iklan ketiga itu dia diberi selayang pandang, tapi selayang pandang itu tidak prosedural, jadi seperti hanya memaparkan value-value-nya apa yang bisa didapat, dan juga hal itu tidak secara keseluruhan juga. Lalu yang kedua adalah apa yang didapat oleh konsumen kira-kira lah. Secara garis besar untuk yang dari yang iklan satu itu value yang bisa didapat adalah ternyata ada bank yang mau untuk mensupport pendidikan bagi orang-orang yang mungkin kesulitan untuk bisa meraih pendidikan jenjang tinggi. Lalu di iklan kedua yaitu si Nissan sendiri itu memberikan value kira-kira kalau misal si konsumen membeli Nissan, apa sih yang didapat? Yang pasti juga yaitu tahan lama, karena terbukti dari si kakek ini sendiri juga masih menggunakan mobil yang sama semenjak si kakek mengandung tante dari anak yang mencari dia, cucu yang mencari dia itu sendiri. Lalu yang di iklan ketiga yang AIS itu sudah dijelaskan ya di akhir iklan, bagian akhir iklan tersebut. Lalu yang ketiga adalah jenis keterlibatan yang bagaimana kira-kira ya. Jenis keterlibatan yang ada di sini itu jadi dibagi menjadi dua, yaitu situasional dan kontinu. Jadi yang kalau situasional itu contohnya seperti iklan yang nomor 1 dan nomor 3, karena mereka itu untuk si konsumen sendiri untuk membutuhkan dari Krung Taibang dan si AIS itu sendiri tergantung situasi dari konsumen itu sendiri juga. Jadi tidak bisa saja untuk menjadi kontinu nantinya, namun yang ingin dicapai pertama pasti yaitu situasional. Sedangkan untuk yang kontinu yaitu lebih ke yang si mobil, karena mobil ini juga kebutuhan sekunder. Ditambah lagi iklan tersebut ada di Malaysia, di mana Malaysia sendiri juga sistem pemerintahan mereka itu mengusung secara agresif terkait transportasi umum. Jadi orang sipil sebenarnya agak dipersulit untuk bisa memiliki kendaraan pribadi, tapi untuk jenjang kedepannya, jangka panjang, itu harus benar-benar dipikirkan kalau di Malaysia. Jadi di sini saya ngambil sudut pandangnya bukan hanya dari produk, tapi juga terkait situasi yang ada di lingkungan produk tersebut. Lalu perhatian dan pemahaman. Di sini saya akan menjelaskan sedikit. Jadi perhatian itu sendiri akan memicu selektivitas dari informasi itu sendiri. Suatu konsumen pasti akan melihat informasi-informasi mana aja yang dirasa mereka butuhkan. Jadi dari iklan tersebut tidak semuanya secara mentah-mentah ditelan. Contoh seperti dari yang iklan 1. Oke, dari segi nilai-nilai tambahan mungkin seperti kesedihan yang ingin diungkap, tapi untuk inti dari iklan tersebut sendiri yaitu ingin memaparkan produk dari Krung Taibang itu. Jadi mereka si konsumen pasti akan memikirkan, wah iya ini berarti bukan saya nggak harus jadi seorang wanita yang kehilangan anjing dulu baru saya bisa tergerak untuk bisa menindaklanjuti iklan tersebut. Jadi entah bagaimanapun background saya selaku konsumen, saya masih bisa untuk mendapat manfaat dari si Krung Taibang itu sendiri. Begitu pula dengan iklan kedua dan iklan ketiga. Lalu yang selanjutnya adalah pemahaman memicu pengetahuan terhadap produk. Hal ini seperti misalnya jika konsumen itu ketika sudah mengetahui secara garis besar apa sih produk itu, maka mereka akan timbul sebuah persepsi, timbul sebuah
identitas tersendiri bagi produk tersebut di mata konsumen. Jadi di sini seperti di iklan yang Ice itu sendiri. Ice itu sendiri mungkin jika kita melihat iklan dari awal sampai akhir itu semuanya berhubungan tentang komunikasi. Berarti ternyata setelah kita memahami lebih dalam lagi, oh ternyata Ice itu sendiri juga platform perusahaan yang bergerak di bidang komunikasi juga, baik itu secara telewicara maupun daring. Selanjutnya yaitu fungsi sikap. Jadi fungsi sikap sendiri di sini ada 4. Yang pertama itu fungsi instrumental, di mana itu merupakan sebuah sarana untuk mencapai tujuan. Tujuan yang ingin dicapai dari konsumen di sini adalah memenuhi kebutuhan mereka. Jadi kira-kira dari iklan-iklan tersebut apakah kita bisa mendapatkan sesuatu yang kita butuhkan, dan iklan yang lebih bisa tepat sasaran untuk di fungsi instrumental ini sendiri menurut saya ada di iklan 1 dan 3, karena di situ lebih mengedepankan produk yang primer, yaitu pendidikan dan juga sarana untuk berkomunikasi. Lalu yang kedua adalah fungsi pertahanan ego. Pertahanan ego di sini dicerminkan dari iklan kedua, karena itu tadi, untuk memiliki suatu mobil tidak jarang faktor pendorong dari konsumen itu sendiri adalah pengakuan dari sosial lingkungan sekitar. Jadi ketika mereka ingin naik strata sosial mereka, oh aku harus menggunakan mobil sebagai sarana akomodasi transportasi sehari-hari supaya saya terlihat lebih profesional lagi. Misal jika kita bekerja di kantoran atau mungkin yang sering berhubungan dengan klien-klien dari pihak luar, pasti akan butuh self branding itu sendiri juga. Lalu di fungsi ekspresi nilai. Pada ekspresi nilai ini adalah itu sebuah ekspresi yang didapat dari sudut pandang terhadap value suatu nilai. Jadi seperti misal kita melihat contoh iklan yang kedua. Karena yang kedua itu kalau kita lihat dari langsung ke produk mobilnya itu, si mobil Nissan itu berarti kan dia terkenal akan keawetannya karena bisa hingga beberapa generasi ternyata mobil itu masih bisa beroperasi dengan baik, dan juga otomatis akan timbul persepsi di masyarakat, di konsumen kalau wah iya berarti kalau saya pakai Nissan itu bukan hanya value akomodasi transportasi yang terpenuhi, tapi juga ini bisa juga sebagai kebutuhan yang kontinu untuk kedepannya juga, tidak hanya untuk saat ini atau 5 tahun ke depan. Lalu yaitu fungsi pengetahuan. Fungsi pengetahuan itu pengubahan dari rasa penasaran menjadi pengalaman. Jadi kalau di iklan 1 misal ketika kita melihat ada suatu sarana beasiswa untuk jenjang perguruan tinggi, pasti kita akan bertanya juga, gimana ya kira-kira sistematika yang ada di dalamnya, mulai dari pendaftaran, diterima, hingga nantinya proses perkuliahan itu hingga setelah lulus harus bagaimana. Itu pasti konsumen akan mulai dari rasa penasaran terlebih dahulu, dan ketika dia sudah melalui proses-proses yang ditetapkan oleh si pihak bank, maka setelah itu selesai akan menjadi sebuah pengalaman tersendiri bagi si konsumen itu. Begitu pula pada iklan kedua dan iklan ketiga. Di iklan kedua juga pasti awalnya, wah Nissan ini kira-kira gimana ya ambience ketika kita mengendarainya, terus kira-kira apa aja ya minus sama plusnya ketika dipakai. Itu ketika sudah memiliki, pasti si konsumen akan memiliki sebuah pengalaman terhadap barang yang dimiliki itu, yang diawali dari suatu iklan padahal. Lalu yang ketiga yaitu di Ice. Di Ice itu si konsumen dipaksa untuk tertarik terhadap kok ini bisa membantu sedetail ini ya, padahal ini cuma
sarana komunikasi, suatu platform telekomunikasi yang tidak mengusung ke aplikasi-aplikasi turunan, tapi si AIS ingin untuk memberi layanan lebih, jadi masih mau untuk membantu hal tersebut, dan otomatis akan jadi suatu experience yang positif bagi si konsumen. Lalu common response apa sih yang bisa kita dapat selaku konsumen ketika kita dihadapkan dengan iklan-iklan tersebut? Jadi ada dua sebenarnya yang ingin saya sampaikan di sini, yaitu perilaku umum konsumen biasanya itu bersifat rasional dan irasional. Rasional itu sendiri didasari dengan kebutuhan, dimana dari ketiga iklan tersebut yang termasuk dalam kebutuhan menurut saya adalah iklan ke-1 dan iklan ke-3, karena merupakan suatu kebutuhan primer. Sedangkan kalau untuk di irasional itu lebih condong ke iklan kedua, karena di situ lebih dominan ke hanya keinginan untuk memiliki, keinginan untuk mendapatkan status sosial yang naik, keinginan untuk bisa lebih dipandang lebih oleh orang lain. Jadi common response yang saya rasakan setelah menghadapi iklan ketiga iklan tersebut, saya merasa oh iya, berarti kalau di sini saya seenggaknya saya sudah bisa mengklasifikasikan, lalu saya mengertikan terkait apa itu kebutuhan, apa itu keinginan, dan seenggaknya ini bisa juga saya jadikan pelajaran gitu untuk kedepannya dalam menghadapi menghadapi stimulasi dari iklan. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.